Gukes Domaraju memang terseok-seok pada sesi Blitz pada turnamen Grandchester Superbet Croatia Rapid and Blitz tahun 2025. Namun, pada sesi Rapid, Gukes betul-betul mendominasi. Pada kesempatan ini kita akan melihat salah satu game di mana Gukes menghukum Abdusatorov yang menunda untuk rokade. Permainan pada awalnya dimulai dengan D4. Gukes menjawab kuda F6 setelah C4 dan E6. Abdusatorov mengembangkan kuda C3. Dengan langkah ini, dia membiarkan Gukes memainkan pembukaan Nimzo Indian Defense. Seperti yang kita ketahui, Nimzo Indian Defense adalah pertahanan terbaik hitam untuk melawan pembukaan D4. Di posisi ini, Abdusatorov memilih varian Main 3 C2, menjaga kuda demi menghindari pion susun pada lajur C. Gukes merespon dengan D5, tantangan pertukaran pion. Setelah A3 mengusir gajah, gajah makan kuda, menteri makan gajah, Gukes kemudian rokade. Nodirbek selanjutnya mengembangkan kuda raja ke petak F3, lalu kuda B ke petak D7, gajah kemudian pining kuda, dan B6. Membuka opsi pengembangan gajah pada jalur fianchetto ataupun petak A6. Di posisi ini, Abdusatorov menukar pion. Pion makan pion, kemudian E3, mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Selanjutnya, Gukes mendorong C5 menantang pion center, dan Abdusatorov memainkan gajah B5. Kemudian, Gukes memainkan H6, usir gajah, gajah mundur, mempertahankan pining. Setelah itu, Gukes mendorong A5. Rupanya langkah ini adalah langkah yang tidak begitu akurat menurut engine. Evolution Bar menunjukkan bahwa putih berada pada posisi yang sedikit lebih unggul. Di posisi ini, Abdusatorov kemudian memainkan gajah C6, menyerang benteng dan juga pion. Di posisi ini, Gukes memainkan langkah yang sedikit mengandung trik. Benteng ke petak A7. Apabila di posisi ini putih gegabah dan salah melakukan perhitungan, misalnya dengan gajah makan pion, maka langkah ini adalah kesalahan fatal, karena selanjutnya kuda makan gajah, tempo ancam menteri. Kalaupun gajah makan menteri, maka kuda juga makan menteri. Gajah makan pion, kuda makan gajah. Setelah pion makan kuda, maka hitam menang 1 perwira. Tentu saja, Abdusatorov tidak gegabah. Di posisi ini, dia memilih pion makan pion. Setelah pion makan pion, gajah makan kuda, benteng makan gajah. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa keduanya seimbang. Pada posisi ini, Nodirbek Abdusatorov seharusnya mempertimbangkan untuk segera rokade ataupun menukar gajah dengan kuda dan kemudian rokade pada langkah-langkah berikutnya. Namun demikian, Abdusatorov memilih untuk makan pion. Sampai pada posisi ini, putih memang unggul 1 pion. Namun demikian, Gukes punya langkah yang sangat bagus, gajah A6. Langkah yang membuat putih tidak bisa rokade. Apabila rokade sayap menteri, maka skakster. Hal ini membuat Abdusatorov mulai terkunci. Menteri kemudian mundur ke petak D4, sebuah langkah tidak akurat kembali dia mainkan. Dan Gukes menyerang dengan G5, gajah mundur, kuda E4. Membatasi pergerakan raja putih dan menyerang gajah putih. Abdusatorov coba untuk aktifkan bentengnya ke petak C1, lalu Gukes merespon dengan menteri A8, persiapan untuk adu benteng. Setelah menteri mundur D1, Gukes kemudian menantang pertukaran benteng. Sebuah pilihan langkah yang menurut engine sebenarnya tidak begitu akurat, karena langkah terbaik menurut engine
adalah mendorong pion ke petak D4. Di posisi ini, Abdusattorov berhasil memainkan langkah terbaik, kuda D4. Kemudian Gukes memainkan kuda ke petak C5, ancaman forking pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Abdusattorov membawa bentengnya ke petak C2. Kemudian Gukes mendorong A4, persiapan menempatkan kuda pada petak B3. Sampai pada posisi ini, analisa engine rupanya menunjukkan bahwa posisi ini cenderung seimbang. Langkah terbaik untuk putih adalah mendorong pion ke petak H4. Namun demikian, Abdusattorov sepertinya merasakan tekanan, sehingga dia membuat langkah yang tidak akurat. Raja ke petak D2 sepertinya ingin membawa raja sembunyi. Akan tetapi, pada langkah selanjutnya, Gukes punya langkah yang sangat bagus, benteng B7, menunggu raja untuk mundur ke petak C1. Apabila hal itu benar-benar terjadi, maka ada balasan kuda D3, skak. Raja lari ke petak B1 misalnya akan dibalas dengan benteng makan benteng. Kalau menteri makan benteng, maka benteng makan pion, skak ster. Hitam akan menang kualitas. Dan kalau raja yang makan benteng, maka benteng makan pion, skak. Setelah raja lari, menteri C8. Kalaupun gajah ke petak C7, maka menteri makan gajah, kuda C6, menteri makan kuda. Setelah raja ke petak D4, menteri C4. Dan skak mat terjadi. Maka dari itu di posisi ini, raja tidak boleh terburu-buru mundur ke petak C1. Maghrib kemudian mengubah rencana. Dia menempatkan menterinya di petak C1. Namun selanjutnya, gajah C4. Posisi ini membuat hitam betul-betul berada dalam posisi yang sangat dominan. Abdusattorov mencoba dengan dorongan pion F3, tetapi selanjutnya menteri A5, skak. Ada dua pilihan untuk putih, melarikan raja atau menutup skak. Apabila benteng menutup skak, maka kuda D3 ancam menteri. Menteri lari ke petak D1 misalnya, maka benteng makan pion. Menteri harus menutup skak. Setelah itu, benteng makan menteri, raja makan benteng. Kemudian, gajah B3. Posisi ini adalah skakmat dalam 6 langkah. Maka dari itu, di posisi ini Abdusattorov melarikan raja mundur ke petak D1. Akan tetapi setelah itu, kuda B3. Menteri terancam. Apabila kuda makan kuda, maka gajah makan kuda. Benteng terkena pining. Hitam akan menyiksa putih. Dan apabila di posisi ini menteri lari ke petak B1, maka kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, gajah B3. Absolute pinning, lagi-lagi putih akan tersiksa. Maka dari itu, Abdusattorov coba untuk memainkan gajah E1 menyerang menteri. Akan tetapi, setelah menteri ke petak A6, Abdusattorov memutuskan untuk menyerah. Apabila di posisi ini menteri langsung ke petak B1, maka kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, gajah kembali ke petak B3. Absolute pinning. Hitam akan betul-betul mendominasi putih hingga akhir.